Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, fasih ya penyebutannya. Oke, ya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian melalui platform ini. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, tetap lancar belajarnya, walaupun ada kendala, bisa mencari solusinya masing-masing ya. Menyingkat waktu, pagi ini bersama saya, Guru Pengampunya Jaman Fahmi, kita akan belajar mengenai topik asam dan basa. Sebenarnya asam dan basa ini dibagi menjadi beberapa bab dalam kelas reguler, tapi karena kita di kelas UTBK ini akan saya rangkum menjadi satu pertemuan, mudah-mudahan bisa diterima ya dengan baik, dipahami dan bermanfaat. Oke, indikatornya ada 4 ini saya buat. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita bisa menjelaskan teori asam basa ya. Kita ya, karena saya juga belajar. Kemudian kita juga bisa menentukan harga pH dari hidrolisis garam. Kemudian kita bisa menentukan harga pH dari larutan penyangga. Dan terakhir kita bisa menjelaskan mengenai titrasi asam basa ya. Oke, kalau soal UTBK atau SBMPTN atau SPMB itu biasanya tidak jauh dari sini ya. Oke, Nak. Apabila ada soal seperti ini ya, pH dari larutan garam. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan apakah dia termasuk dalam pembahasan hidrolisis atau buffer. Buffer itu nama lain dari larutan penyangga ya. Atau dia perhitungan pH biasa yang kita pelajari di teori Arrhenius. Nah, yang mana yang ini? Karena dia tidak menyebutkan buffer, otomatis dia bukan buffer ya, karena cuma disebutkan garam. Nah, yang lebih mendekati ini garam gini aja, berarti dia termasuk dalam hidrolisis. Kenapa kita harus membedakan itu dulu? Karena beda antara hidrolisis dengan buffer dari konsep dan cara perhitungan pH-nya. Oke. Permasalahannya, hidrolisis itu kan nanti dibagi lagi ya, menjadi hidrolisis asam atau hidrolisis basa. Itu ditinjau dari sifatnya. Sifat itu bisa dilihat dari garamnya langsung. Nah, garam yang dihasilkan ini kan namanya apa ini, nama senyawanya? Bisa ingatkan saya nama senyawa apa nih? NH4Cl? Amonium klorida. Amonium klorida. Ya, amonium klorida. Ya, amonium klorida. Ini kita identifikasi dulu. Dia penyusunnya, asamnya apa, basanya apa. Bisa nggak kita tentukan? Dari Cl, berarti dia asamnya apa, Nak? HCl ya. Kemudian amonium, berarti dia basanya NH4OH. Oke, dari sini kita tentukan lagi kategorinya. HCl asam kuat atau asam lemah? Kuat, Sir. Nah, kuat, berarti ini kategorinya AK. Ini NH4OH? Kuat, Sir. Lemah lah, NH4OH itu basa lemah. Oke. Yang dicampur itu adalah asam kuat dengan basa lemah. Di hidrolisis, yang kuat itulah yang mendominasi. Artinya ini merupakan hidrolisis yang bersifat asam. Yang kuat yang mendominasi. Kalau dia hidrolisis bersifat asam, maka sebelum menghitung pH, kita cari tahu dulu konsentrasi H+-nya. Ya. Kita cari tahu dulu konsentrasi H+-nya dengan cara membandingkan Kw dengan apa yang dikasih tahu? Kb ya. Kan basa lemah, kan Kb-nya dikasih tahu. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi kation. Ini saya buat konsentrasi kation. Walaupun di beberapa buku dibuat konsentrasi garam. Lebih jelasnya itu konsentrasi kation. Oke? Nah, ini diingat ya. Diingat. Untuk hidrolisis yang bersifat asam. Oke, kalau begitu, ini penyelesaiannya. Langkah pertama kita uraikan dulu. Senyawa garam yang NH4Cl itu terurai menjadi, ini kok ada garis ya. Menjadi apa, Nak?
NH4Cl? Masih ingat? Kationnya apa? NH4 plus. Ya, NH4 plus. Anionnya? Cl-. Kan yang di sini konsentrasi kation dibilang ya, konsentrasi kation ya. Berarti kita cari tahu konsentrasi kationnya. Ini konsentrasi garamnya 0,2, ini 0,2 berarti ini 0,2. Sekarang pertanyaan saya, berapa konsentrasi Cl-? Kalau konsentrasi garamnya 0,2. Pakai perbandingan koefisien, jadi berapa ini? 0,2 juga. 0,2 juga. Karena koefisiennya sama, jadi 0,2. sama ya waktu kita bandingkan ya. 1/1 kali 0,2, ini hasilnya. Udah, tinggal kita masukkan, kita substitusikan. KW berapa nak? Masih ingat? Berapa? 14. Oke. Minum 14. Per KB-nya dikasih tahu berapa tuh? 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke. Konsentrasi garamnya? 2 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasi garam, sorry. Konsentrasi kation ya. Kita pakai konsentrasi kation. Ini ayo bantu saya ngitung. Jadi berapa nih kira-kira? 2 dikali 10 pangkat minus 15 ya. Dibagi 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, perhatikan nak, di soal kan dikasih tahu nih, log 1,054 itu adalah 0,022. Nah, kita arahkan perhitungan kita menjadi angka ini. Jadi sisanya kalian tinggal menentukan dia kali 10 pangkat berapa, gitulah kira-kira. Ayo bantu saya ngitung, ini kali 10 pangkat min berapa sisanya? Ayo bantu saya hitung. Dapat nak? Dapat? Pangkat min berapa nak? Min 10. Setelah diakarkan udah. Ayo. Perlu bantuan saya juga. Min 5. 5, Sir. Nah, gitulah, cepat. Min 5 gitu ya. Oke, jadi kalau pH itu kan per min log dari konsentrasi H+. Jadi kan ini bisa saya buat 5 kurang log 1,054 ya. Oke, gini ya. Nah, sekarang 5 dikurang 0, log 1,054 itu kan 0,022. Berapa ini hasil pengurangannya? Ayo. Berapa kira-kira? 4,98. 98. Yang paling dekat itu adalah udah jelas ya. 4,98. Hati-hati menghitung ya. Ini karena bedanya dikit-dikit aja tuh. Jadi jawabannya adalah C. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jadi kalian bisa inilah ya, mereka-reka kalau konsentrasi OH- rumusnya gimana? Konsentrasi OH- gimana nak konsentrasi OH- kalau dia hidrolisis basa? Rumusnya gimana? Akar KW per KA dikali konsentrasi anion. KW per KA kali Konsentrasi anion. Balikannya ya. Oke, berarti aman. Kalau sudah, ini mirip juga, tapi hitungannya dia berbeda. Ini balik lagi ke konsep mol sebenarnya. Stoikiometri larutan ya. Kita perlu menghitung dulu konsentrasi si, ini masih hidrolisis asam ya. Menghitung konsentrasi si siapa nak? Si kation ya. Konsentrasi si? Kation. Iya. Konsentrasi kation ya, NH4 plusnya ya. Oke, jadi menghitung konsentrasi itu kan merupakan perbandingan antara Mol per volume, Sir. ya, mol per volume ya, mol per volume. Jadi kita cari tahu dulu mol garamnya. Molaritas garam ya. Ini molaritas garam masih Mg saya buat. Berarti ini mol garam per volume garam ya, volume total lah ini. Volume total. Oke.
mol garam. Mol garam itu masanya ya dibagikan dengan MR-nya berapa ini? 53,5. Dikasih tahu ya kebetulan ya. Kalau biasanya di soal-soal UTBK itu udah dikasih tahu. Atau bisa jadi ini dipecah, AR-nya dikasih tahu masing-masing. Jadi kan harus ngitung. Ini berapa nak kira-kira? 0,1 ya. Kalau salah hitungan saya atau hitungan teman-teman diingatkan ya nak ya. Jadi ini 0,1 dibagikan dengan ini satuannya mol ya. Kalau kalian ngitung nanti kalau usah dibuat satuannya biar cepat. Ini supaya saya jelaskan aja. Ini jadinya 0,25 liter. Jadi berapa ini nak? Ayo. Berapa ini hitungannya? 0,4. 4. 0,04. 0,4. 0,4 kali 10 pangkat 1 ya. 0,4. Oke, udah dapat nih konsentrasinya. Ini kan konsentrasi garam, kita perlu konsentrasi kation. Jadi NH4Cl kita uraikan lagi. Menjadi kationnya NH4 plus tambah Cl min ya. Oh, berarti di soal yang atas tadi ada yang salah nih ya. Seharusnya bukan di sini ya posisinya. Ini di sini posisinya. Sorry nak ya. Oke, ini 0,4. Ini perbandingan koefisien sama 0,4 juga ya. Karena kationnya yang dipakai. Oke, konsentrasi H+ dengan rumusan yang tadi yang tidak akan saya tulis ulang, langsung ke angkanya, berarti ini 10 pangkat minus 14. KB-nya berapa nak? 10 pangkat minus 5. Ini 4 kali 10 pangkat minus 1. Alhasil dapatlah 2 kali 10 pangkat minus 5. Benar? Jadi pH-nya adalah 5 kurang log 2. Jawabannya? Sir. Oke, jawabannya A. Oke. Udah jelas ya? Mudah ya kira-kira ya? Jangan grogi ya waktu jawab soal nanti. Oke. Soal selanjutnya. Ini udah jelas-jelas dikasih tahu ya, disebutkan. Larutan penyangga. Jelas-jelas kasih tahu larutan penyangga. Nah, kalau hidrolisis tadi yang mendominasi itu adalah yang bersifat kuat. Hidrolisis itu yang mendominasi adalah yang kuat. Nah, kalau yang buffer atau penyangga dia berkebalikan dari yang tadi ya. Buffer itu yang mendominasi adalah yang lemah. Buffer. Jadi ini sifatnya buffer asam atau buffer basa, nak? Buffer basa. Nah, buffer basa karena yang lemah itu adalah yang basa ya, NH3. Buffernya bersifat basa. Tapi dia bukan pH-nya ditanya, dia nanya volume untuk membuat larutan penyangga dari campuran HCl dengan NH3. Berarti perlu kita balik ya caranya ya. Oke. Kalau dia buffer basa, maka kita perlu cari tahu konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- dengan cara masih ingat rumus yang saya ini buat dulu ya. KB ini milimol si basa lemah dikurangi dengan milimol si asam kuat kali valensi, kalau misalnya asam kuatnya lebih dari 1 valensinya ya, dikalikan dengan milimol asam kuat AK ya, ini saya buat dikalikan valensinya kalau dia bervalensi. Ini rumusnya ya. Oke, sekarang kita balik. pH-nya 9, berarti POH berapa nak? 14 kurang 9 berapa? 5, Sir. 5 ya. Tahu ya cara mencari konsentrasi OH- dari POH yang kasih tahu ya? Apa itu? 10 pangkat min 14 POH. Ini jangan lupa. Kalau dia mencari konsentrasi H+, berarti sama dengan 10 pangkat min pH ya. Balikannya ya. Ini dia. Berarti ini udah dikasih tahu lah konsentrasi OH-. Berarti berapa ini konsentrasi OH-nya? 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5, Sir. 10 pangkat minus 5. Sampai di sini ada nggak yang belum tahu? Dapat dari mana? Tahu semua ya? Nah, KB berapa nak?
Nah, 10,-5. Milimol itu, masih ingat rumusnya? Milimol itu kan hasil dari, oh ini aja lah. Mol itu kan hasil dari perkalian molaritas dengan volume. Volumenya catatannya harus satuan liter. Kalau dia milimol, berarti volumenya satuannya Mililiter. ya mililiter. Jadi waktu mencari milimol kita kalikan aja nih. 40 dikalikan dengan 0,5 berapa nih? 4 kali 5. 20 milimol. Nah, 20 milimol ya. Berarti milimol basa lemahnya itu adalah 20 dikurang milimol asam kuat. Kan perkalian antara molaritas dengan volume. Berarti saya buat ini aja 0,2 volume. Gini ya. Karena volumenya nanti dikasih, volumenya nanti ditanyakan. Nah, sekarang valensi asam. Valensi asam itu kan diperoleh dari sini kan, nak? HCl sama dengan H+, terurai menjadi H+ dan Cl-. Berapa koefisiensi proton atau H+-nya? Berapa koefisiennya, Nina? 1. Nah, 1 berarti dia valensinya 1 juga ya. Ini valensi asam. Valensi asam. Oke, berarti 1 ya. Berarti kalau kita kalikan nggak ngaruh ya. Dia tetap nilainya. Dibagikan dengan milimol asam kuat. Berarti ini sama. 0,2 V. Nah, inilah tinggal sisanya kita kalikan. Ini coret ya. Ini 20 0,2 V. Ini pindah ruas menjadi berapa? 0,4. 4 V sama dengan 20. V-nya berapa, nak? 50. 200 bagi 4. 50. Jawabannya 50. ya. Paham ya? Sampai di sini ya. Besar. Oke. Nah, ini kalau dia buffer basah. Kalau dia buffer asam gimana jadinya? Kan bisa direka-reka rumusnya ya. Buffer asam gimana jadinya, nak? Ayo Husen. Gimana jadinya kalau buffer asam? Ka kali milimol asam lemah kurang milimol basa kuat kali valensi basa kuat per milimol basa kuat kali valensi asam basa kuat. Ya, jangan lupa di ruas kiri sama dengannya jangan lupa disebutkan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali bla 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 bla. Ya Husen ya. Yang lain juga gitu ya. Paham ya sampai sini, nak, ya? Masih mudah paham insya Allah. Next. Nah, ini nih. Ini kalau tadi volume yang dikasih tahu. Volume yang ditanya. Ini pH yang ditanya. Berarti mudah ya. Ini buffer apa, nak? Buffer asam atau buffer basa? Asam. Basa ya, masih sama seperti yang tadi ya. Cuma ini berapa nih? 10 mili ya. Ini limpol dengan 0,3, 15 ya. Jadi ada 2 cara mengerjakannya. Cara yang pertama ini biar jelas ya sambil mengingat kembali. Sebenarnya dulu udah saya jelaskan. Cara pertama HCl ditambah NH3 menjadi NH4Cl ya. Ini buat mula-mula bereaksi sisa. Kita masukkan milimol masing-masing. Ini 10. NH3-nya berarti 15. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? Syifa? HCl, Sar. Iya, HCl. Karena milimol yang dibagikan dengan koefisien dia yang paling kecil ya. Jadi untuk menentukan reaksi pembatas, maka kita bandingkan antara milimol dengan koefisien masing-masing. Mana yang jumlahnya paling kecil, itulah yang menjadi reaksi pembatas. Nih, 10 bagi 1. 10 ya, untuk HCl. 15 bagi 1, masih tetap ya 15. Jadi tetap. Ini kita kurangkan dengan angka itu juga, jadi habis. Ini dia bersisa, berapa jadinya nih? 10, sisa 5 ya. Ini jadinya 10 ya. Ini 10. Ini tidak ada awalnya, ditambah 10 jadinya hasilnya 10. Kalau yang di bagian reaksi di reaktan itu dikurangi semuanya.
Oke, kalau gini ada rumus yang lain kalau sudah pakai persamaan reaksi ini. Kok H plus ya, sorry. Oh H min ya. Bentar. Oke. Ini OH min Ka milimol basa lemah yang bersisa dibagikan dengan milimol si asam konjugasi ya. Asam konjugasi. Asam konjugasi di dalam hal ini adalah NH4 plus ya, NH4 plus. NH3 sama NH4 plus itu kan asam basa konjugasi menurut teori Bronsted-Lowry. Jadi ini kok Ka saya buat Kb ya. Ini 10 pangkat minus 5, milimol basa lemah sisanya itu 5 per 10. Jadi berapa ini? 5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Iya, ada yang salah? Ya, Sir. Pas itu? Pas ya? Pas. Loh, kok bergetar dia bergelombang? Oke, jadi POH-nya adalah 6 dikurang log 5. pH. pH-nya berapa, Nak? 14 kurang 6. 8 tambah log 5. Ini saya sebut dengan apa ya? Ini ya. Cara 1. Nah, cara 2-nya pakai rumus yang awal ya. Cara 2-nya langsung kita di bagian konsentrasi OH min yang pakai pengurangan tadi. Kb milimol si basa lemah dikurang milimol si asam kuat dikali valensinya dibagikan dengan milimol si asam kuat dikalikan dengan valensinya. Jadi konsentrasi OH min kita masukkan angkanya Kb 10 pangkat minus 5 milimol basa lemah 15 tadi anak. Ini 10 per 10. Sama enggak jawabannya? Sama ya? Kan 5 per 10 juga jadinya kan? Jadinya 5 kali 10 pangkat minus 6. POH-nya sama-sama 6 kurang log 5. pH-nya sama, 8 tambah log 5. Oke. Ini cara 1 dan cara 2-nya ya, yang manapun jadi. Tapi lebih cepat memang pakai cara 2 ya, kalau di ujian nanti. Berhubung kita mau menghemat waktu. Yang kelima, ini mengenai titrasi asam basa udah. Indikator kesekian tadi ya, indikator kesekian titrasi asam basa. Dicampurkan antara KOH itu asam atau basa, Nak? Basa, Sir. Basa ya. Kuat atau lemah? Kuat, Sir. Kuat. H2SO4 Asam kuat. Asam kuat, Sir. Oke, sekarang berapa valensi basa dari KOH? 1, Sir. Berapa valensi asam dari H2SO4? 2, Sir. Oke, 2 ya. Ya, good. Jadi ini juga saya bagi menjadi 2 cara ya. Cara yang pertama kita main agak panjang ini, pakai persamaan reaksi ya. Cara yang pertama seperti biasa, reaksikan dulu. Ada H2SO4 direaksikan dengan KOH, menghasilkan apa, Nak, garamnya? K2SO4. Ya, tambah H2O. Tapi kadang-kala kalian lupa dengan persamaan reaksi ya. Jadi ini kalau kita setarakan, berapa koefisiennya? Mana koefisien yang perlu ditambah? Ini ya, 2 ya. Ini juga 2. Udah setara? Kalau sudah, oke. Kita diberitahu ini 10 kali, ini berapa itu milimolnya tuh?
20 ya. Betul, Nak? Betul nggak? Ini ya. 20. Perhatikan ya, 20 kan? Oke. 2 milimol. Jadi 2 milimol. Nah, 20 milimol dulu kan. Sekarang kita tanya dulu milimol KOH-nya jadinya berapa? Milimol KOH pakai perbandingan koefisien. Jadinya koefisiensi KOH dibagikan dengan koefisiensi H2SO4 ya. Kali milimol si H2SO4. Pakai perbandingan koefisien ya. Jadi berapa nih? 2/1 dikali 20. Jadi berapa, Nak? 40 milimol. Ya. Cara lain menghitung si milimol KOH itu selain dari menggunakan perbandingan koefisien kan bisa dengan mengkalikan konsentrasi dengan mililiternya kan. Nah, sekarang milimolnya dikasih tahu 40. Molaritasnya dikasih tahu. Berapa molaritasnya? 0,5. Oke, sekarang yang ditanya mililiter. Berapa mililiter ini? 80. Iya. 80? 20. Itu 2 milimol kan? Itu 2 milimol, bukan 20 milimol. Oh iya, ini ya 2 milimol. Kok 20 jadinya? Astagfirullahaladzim. Kok sekarang baru kalian ingatkan? Begitu banyaknya orang. Ini ya. Udah pas? Udah? Udah. Oke, jadi 4/0,5 berapa? 8, Sir. 8. Dasar. Ini cara 1. Cara 2, kayaknya sudah diajari juga cara 2. Sudah saya ajarkan tuh, insya Allah. Saya masih ingat muka-muka ujian ini. Jadi cara 2, kita pakai rumus ini ya. Konsentrasi asam dikalikan dengan volume asam dikalikan valensinya harus sama dengan konsentrasi basa dikalikan volume basa dikalikan valensinya. Masih ingat dengan rumus ini? Masih ya? Tinggal bilang masih ingat aja susah. Masih, Sir. Oke, lanjut. Konsentrasi asam ini berapa nih? 0,2. Volume asam 10. Valensi asam 2. 2. Konsentrasi basa, 0,5. volume basa. Itu yang ditanya ya. Valensinya? 1. Nah, ini dengan ini jadinya 4 juga kan? Ini 0,5 juga kan? Jadi dapatlah volume basanya. 8. Mana lebih mudah, Nak? Kedua. Oh, putus-putus suara kalian. Lebih mudah bagian yang cara 2 ya. Lebih mudah cara 2 ya. Oke, udah di screenshot. Next. Ini indikator yang pertama ya, mengenai teori asam basa. Nah, mengingatkan aja, mana tahu nanti di soal UTBK digabung itu asam basanya. Ada yang hidrolisisnya dihitung, ada yang buffer, ada yang teorinya dalam satu soal, cuma dalam satu soal ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa jawab. Oke, persamaan reaksinya dikasih tahu nih. Yang ditanya pernyataan yang benar. Jadi kita harus cek satu-satu. Mana lah yang benar ini ya. Antara 5 opsi ini. Kita ingat-ingat dulu teori si Lewis. Teori si Lewis. Lewis ini terkenal dengan struktur dotnya ya. Masih ingat nak struktur Lewis di kelas 10 ikatan kimia yang menggambarkan elektron valensi unsur itu dalam bentuk titik-titik. Misalnya Na gitu ya. Na itu elektron valensinya 1 dari nomor atomnya itu 11. Elektron valensinya 1. Jadi dituliskan Na dengan 1 titik gitu di sekitarnya. Itu Lewis yang mengemukakan. Oke, Lewis ini membagi antara asam dengan basa. Berdasarkan kata-katanya, dia membedakan teori dia dengan yang lain itu yang ada istilah PEB ya.
Apa PEB, nak? Pasangan elektron bebas. Sir. Pasangan elektron bebas. Good. Masih ingat kalian pasangan elektron bebas. Oke. Asam itu adalah aseptor. Apa aseptor? Penerima, Sir. Iya. Kalau basa itu adalah pendonor. Asam itu spesies yang bertindak sebagai aseptor PEB, sementara basa itu pendonor PEB. Itu aja pembedanya. Berarti yang menjadi pendonor itu kan harus berlebih dia ya, PEB-nya ya. Makanya dia bisa bertindak sebagai pendonor. Aseptor itu kan pasti yang berkurang PEB-nya ya. Jadi kita harus cek ya, di antara CO2 dan H2O, kalau secara struktur Lewis, mana yang atom pusatnya kelebihan PEB. Oke, kita gambarkan struktur Lewis lagi ya, untuk lebih tahu. Mengingatkan kembali. Oke. Oke, kalian suka warna apa, nak? Suka warna apa? Request apa? Pink, Sir. Pink. Ungu, Sir. Ungu. Oke, kita pakai merah aja ya. Karena kalian suka ungu, kita pakai merah aja. Oke. Kalau CO2 itu kan atom pusatnya siapa, nak? Di CO2 atom pusat siapa? C, Sir. Nah, yang atom pusat itu adalah atom yang paling sedikit jumlahnya. Gini ya, dulu ya. Nah, berapa elektron valensi C? C itu nomor atomnya 6. C itu nomor atomnya 6, elektron valensinya 4, Sir. 4 ya. 4 ya elektron valensinya. Kalau kita uraikan berdasarkan kulit. Nah, perhatikan kalau kayak gini bentuknya, struktur Lewisnya, apakah dia masih memiliki PEB di C-nya? C-nya masih ada PEB nggak? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Enggak ya, karena udah terpakai semua ya, menjadi PEI, pasangan elektron ikatan. Berarti ini otomatis bertindak sebagai apa, nak? Aseptor, Sir. Iya, aseptor. Atau yang nama lainnya asam ya. Asam. Nah, Asam. sebenarnya kalau udah ketemu salah satu, udah gampang. Yang lainnya berarti begini. Basa. Gitu ya. Basa. Oke. Kalau kalian mau dicek lagi, boleh H2O itu kita gambarkan ya. H2O itu ini O, ini H, ini H. Jadi ini PEI-nya, ini ada PEB sebanyak 2 pasang. Ini saya kasih keterangan. Ini itu adalah PEB. Oke. Jadi jawabannya yang betul? B, Sir. B. Oke, paham ya, nak? Itu teori asam basa Lewis. Nah, soal terakhir. Ini teori si Arrhenius ya, menghitung pH dari asam lemah atau asam kuat, atau menghitung pH dari basa lemah dan basa kuat. Salah satu aja, dia belum dicampur ya. Perhatikan, ini asam ya. Konsentrasinya dikasih tahu, pH-nya dikasih tahu. Dia nanya Ka, rumus dari perhitungan konsentrasi H+ dari asam lemah apa, nak? Masih ingat? Konsentrasi H+. Akar Ka. Akar Ya, Ka betul. kali N. Akar Ka kali M. MA. Oke, ini ya. MA-nya udah dikasih tahu, Ka-nya yang ditanya. H+-nya dari sini ya. Oke, problemnya muncul adalah biasanya kalau pH dikasih tahu untuk asam, dia kan bagian ininya, jangan hitam ya. Bagian ininya negatif. Nah, ini kebetulan positif pula. Maka kalian harus punya keterampilan dalam menukar ini ya, angka ini ya. Jadi pH itu kita tukar loh. Ini positif, kita buat bagaimana caranya menjadi negatif. Jadi caranya gini, nak. Ini 4 ditambah 5-nya yang kita ubah menjadi log 10/2. Harus terampil ya logaritmanya ya. Jadi ini kan sama juga dengan 4 ditambah log 10 dikurang log 2. Log 10 berapa nilainya? 1, Sir. Nah, berarti saya buat gini bisa ya.
Aman? Aman, Sir. Oke, jadi dapat konsentrasi A plusnya berapa? Kalau ini, udah dibalik gini. 2 kali 10 pangkat min 5. Iya, 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, udah dapat tuh. Kita hubungkan ke atas saja ya, sisanya. Sisanya tinggal kita hubungkan ke atas. Jadi, ini saya langsung substitusikan ya. 2 dikali 10 pangkat minus 5. Supaya hilang akarnya, ini dikuadratkan. Paham ya, nak? KA-nya yang dicari tahu, ini 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini jadi berapa nih? 4 kali 10 pangkat minus 10. Ini KA, ini 5 kali 10 pangkat minus 1. Ini dengan ini min 9. Ayo hitung. Berapa ini dapatnya? 8 kali 10 pangkat minus 8. Iya. 8 kali 10. pangkat minus 8, Husein. Minus 10, Sir. Nah, hati-hati. Hati-hati ya. Kalau ini kita jadikan 40 kan bertambah jadinya pangkat minusnya itu ya. Maksudnya. Jadi jawabannya? Sir. Ya, jawabannya E. Oh, latihan soal. Boleh kalian screenshot? Iseng-iseng ya. Kerjakan di rumah ya. Udah di screenshot, nak? Udah, Sir. Oke, ini result saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Minggu depan berarti. Insya Allah kita jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Ya. Thank you, Sir. Nah,